Berapa nih cuy? Berapa? Tapi ntar kan ada lagi. Siapa namanya? Masih nggak tahu. Drama ini mengisahkan perjuangan Sita, seorang siswi rajin namun sering diintimidasi oleh Sumi dan Dena. Ternyata bisa lihat di sini. Ketika Sita memutuskan untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris, Sumi merasa terancam dan melakukan segala cara untuk menjatuhkannya. Mulai dari ejekan, merusak catatan belajar Sita, hingga menyebarkan rumor bahwa Sita curang dengan bantuan Bu Elsa. Meskipun dihantui oleh perundungan dan ketidakadilan, Sita tetap teguh dan berhasil memenangkan Olimpiade. Namun, kemenangannya justru memicu Sumi untuk menyebarkan fitnah lebih jauh. Cerita berakhir dengan pesan tentang pentingnya keteguhan hati, kejujuran, dan kekuatan untuk memaafkan. Pagi itu, kelas masih sepi saat Sita duduk di bangku kursi sembunyi di mejanya. Ia fokus membaca buku latihan bahasa Inggris bekas. Tak lama, dia cium piring dan dendam masuk lalu menghampirinya. Kamu belajar terus kan? Emang gak capek? Enggak kok, aku mau ikut Olimpiade Bahasa Inggris minggu depan. Katanya kamu pede soal bahasa Inggris. Iya, tapi Bu Elsa mau bantuin aku untuk belajar dan aku mau coba, ya walau nggak jago-jago amat sih. Wah, semangat banget. Hebat Sita. Tak lama, datang seorang gadis panggung bernama Sumi yang dibawa teman-temannya. Dari dulu, Sumi selalu mencoba untuk menjatuhkan Sita. Ia tak suka kalau ada gadis yang lebih pintar atau lebih cantik darinya. Dengar-dengar si miskin mau ikut Olimpiade. Nggak takut gagal. Hahaha, orang kayak kamu mau ikut Olimpiade nggak pantas tahu. Nggak usah sok pinter deh, nanti malah nangis lagi. Udahlah, ngapain sih soal itu? Ujung-ujungnya juga nggak dapet juara. Aku nggak takut gagal ya, malah aku takut tidak mencoba.
maut ya sekarang. Sita, kamu pikir teman-teman kamu itu bakal belain kamu terus? Gak usah ya bawa mereka. Oh my god, takut banget. Udah berani naik tinggi ya sekarang. Hus, maaf, tanganku kepleset nih. Udah yuk, pergi aja. Biarin si gembel ini daftar. Lihat aja nanti, aku juga ikut. Dan aku pastikan cuma satu yang layak menang, yaitu aku. Sita, kamu gak apa-apa kan? Sita hanya menunduk. Ia tahu persaingan sudah dimulai, bahkan sebelum lomba dimulai. Tak mau terlarut dalam kesedihan, ia pun pergi ke ruang guru untuk belajar bersama Bu Elsa, diikuti dengan teman-temannya yang ingin pergi ke kantin. Melihat itu, Sumi pun mengikuti Sita. Sedangkan teman-teman Sumi melihat buku yang ada di meja Sita. Itu ada buku di meja Sita. Yuk kita lihat. Kayaknya ini catatan dia untuk Olimpiade deh. Gimana kalau kita rusakin aja? Sita duduk bersama Bu Elsa di ruang guru. Mereka membahas soal latihan. Di luar, tak jauh dari pintu, Sumi diam-diam menguping. Sita, kamu punya pengalaman yang kuat. Ibu yakin kamu bisa. Nanti Ibu buatkan jadwal belajar khusus ya. Terima kasih, Bu. Sita tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan. Dia pikir dia siapa? Cuma karena dikasih perhatian Bu Elsa, bukan berarti dia bisa kalahin aku. Saat Sita kembali, ia terkejut. Buku-bukunya telah disobek dan semua catatannya hancur berantakan. Ini Siapa yang ngelakuin? tak ada yang menjawab. Namun dari kejauhan, Sumi dan gengnya tertawa pelan sambil melirik ke arah Sita. Terlihat jelas bukan? Teman-teman Sumilah yang telah merusak buku dari Sita. Sita, buku kamu. Ini pasti pekerjaan mereka. Gak apa-apa, aku bisa selingkuh. Aku gak akan berhenti juga karena ini. Meski terluka, Sita tetap berdiri teguh. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikan usahanya. Hari Olimpiade pun tiba. Semua peserta duduk di ruangan besar. Sita duduk dengan menanggung Selamat bertanding. Semoga yang baik menang. Kerjakan yang jujur ya anak-anak. Saya pasti jujur, Pak. Nggak tahu tuh yang di sana.
Setelah beberapa hari, hasil diumumkan. Seluruh siswa berkumpul di lapangan. Mohon perhatiannya anak-anak. Pemenang Olimpiade Bahasa Inggris tahun ini adalah Sita. Sumi merasa sangat kesal dan marah karena ia pikir ialah yang seharusnya menang, bukan Sita. Timbullah niat yang ingin menjatuhkan Sita. Sumi bersama Medina, Dina, dan Nova mulai menyebar rumor. Hai guys, kalian tahu nggak? Sita itu curang pas Olimpiade. Katanya sih, Bu Elsa kasih bocoran soal ke dia. Serius? Ih, pantas aja dia bisa menang. Gila sih, kalau dia beneran curang, dia harus dihukum. Gosip pun menyebar dengan cepat. Hal ini dikarenakan Sumi adalah murid yang sangat dikenal oleh banyak orang. Jadi, apapun itu bisa ia lakukan dengan mudah. Bahkan, dia dan Jempiring mulai ragu. Apa iya Sita curang? Aku nggak tahu sih, tapi Sumi ngomongnya yakin banget. Itu berarti Sita egois banget. Emang seharusnya kita nggak usah teman sama Sita. Karena berita yang beredar, orang tua Sumi dan Sita pun dipanggil ke sekolah. Saya permisi sebentar ya, Bapak Ibu. Pak Teja, saya permisi untuk telepon dulu ya. Saat Bu Elsa mengangkat telepon, ibu dari Sumi bilang dia mengangkat Pak Teja. Ini maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu? Ini ada uang 50 juta untuk Bapak. Tapi kami mohon bantuan Bapak untuk mengatasi apapun keadaannya. Bapak Ibu sangat kemudian. Jadi begini Bapak Ibu, banyak siswa yang menyampaikan kecurigaan. Demi nama baik sekolah, kami harus bertindak. Tapi anak saya tidak mungkin curang. Sita sangat giat belajar untuk Olimpiade ini, Pak. Kami akan percayakan keadilan ini kepada Bapak. Kami hanya ingin anak kami dihargai sesuai kemampuannya. Tentu, kami akan mengambil tindakan yang tepat. Karena banyak siswa yang telah menjadi bukti, maka Sita bersalah. Ia tak seharusnya curang. Apa? Itu hanya rumor, Pak. Bagaimana Bapak bisa percaya dengan apa yang tidak Bapak lihat? Ya, mau gimana lagi ya, Bu? Namanya juga anak remaja. Emang Ibu sudah tahu karakter anak Ibu seperti apa? Jelas anak saya dong yang lebih pintar. Benar yang diucapkan istri saya. Anak saya agak mungkin bohong,
apalagi sampai curang. Tapi Baik, demikian perbincangannya ya Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika merepotkan kalian. Maksud Bapak apa? Sita nggak mungkin curang, saya yang membimbingnya. Saya nggak mungkin memberikan dia bocoran soal. Sudahlah Bu Elsa, tidak perlu membela. Lagi pula hal ini tidak penting. Nggak penting gimana? Itu murid saya, sangat penting bagi saya. Diam saja. Apa Sudahlah, saya mau umumkan ulang juara Olimpiadenya. Bahwa Sumilah yang seharusnya menang. sebagai hukuman, Sita disuruh membersihkan gudang. Saat menyapu, ia mendengar suara tak jauh dari gudang yang membuatnya penasaran. Dan betapa terkejutnya ia melihat Ibu Sumi bersama dengan kepala sekolahnya. Ini uang tambahan untuk Bapak. Saya mau hari ini juga Sita jadi di sekolah ini. Tenang, semua akan beres. Akan beres. Sita meminta bantuan Bu Elsa untuk mengumpulkan seluruh murid. Ibu akan bantu kamu. Maaf ya Sita, seharusnya kamu nggak ngalamin hal ini. Tidak apa-apa Bu, Sita yang seharusnya berterima kasih karena Ibu sudah membantu Sita. Tunggu sebentar ya Sita. Sekarang Ibu kumpulkan murid-muridnya. Semua siswa berkumpul. Lalu, rekaman suara yang diambil Sita mulai diputar. Ini uang tambahan untuk Bapak. Saya mau hari ini juga Sita harus dikeluarkan dari sekolah ini. Tenang, semua akan beres. Takkan ada yang tahu. Apa? Orang tuanya Sumi nyuap kepala sekolah. Sumi, kamu tahu soal ini? Sumi, kamu keterlaluan. Beberapa saat komite sekolah pun datang ke ruang kepala sekolah karena mendengar berita yang telah beredar. Apa benar berita yang telah beredar, Pak Teja? Benar Bu, Sekarang juga Bapak pergi dari sekolah ini. Anda saya pecat. Mendengar hal itu, siswa-siswa mulai membalas Pak Teja tak menolak. Ia diminta mundur oleh komite sekolah.
Sumi mendatangi Sita di taman sekolah, diiringi dengan tatapan heran dari siswa lain. Sita, aku minta maaf. Aku ingin sama kamu. Aku takut kalah. Aku udah cabut nyentik kamu. Maafkan aku, Sita. Aku janji nggak bakal ngelakuin lagi. Aku sudah maafin kamu, Sumi. Semoga kamu bisa berubah ya. Sita, maaf juga dari aku. Aku sempat percaya gosip. Itu sudah lewat. Yang penting sekarang kita bisa jalan bareng lagi dan saling jaga. Sejak hari itu, Sita tak lagi sendiri. Bahkan, Sumi pun berubah dan mulai bersikap lebih ramah. Kepala sekolah digantikan yang baru